Setelah menunggu lama, akhirnya cuy, kita bisa nge-recap film Alien Romulus. Film ini disutradarai oleh Fede Alvarez yang berlatar kejadian antara peristiwa Alien pertama dan juga Alien yang kedua, di mana para penjelajah luar angkasa akan kembali lagi berhadapan dengan sosok makhluk mengerikan. Buat yang pengen tahu asal-usul Xenomorph dan juga timeline Alien, beserta dengan asal-usul engineer, kalian bisa lihat di deskripsi video ini. So kalau gitu langsung aja duduk yang manis, dan selamat menonton. Film dimulai di tahun 2142. Sebuah wahana antariksa milik perusahaan Weyland-Yutani yang bernama Echo 203 dikirimkan ke luar angkasa untuk menyelidiki runtuhan kapal USCSS Nostromo yang hancur pada 2 dekade sebelumnya, atau tepatnya yang terjadi di akhir film Alien yang pertama. Para awak kapal yang dikirimkan tersebut terbangun setelah tertidur dalam hibernasi, di mana mereka semua dibangunkan oleh sistem kapal yang bernama Mother 9001. Nah, ketika memasuki reruntuhan Nostromo, mereka menemukan sebuah objek organik besar, yang dari sana benda tersebut akhirnya dibawa ke sebuah fasilitas penelitian yang bernama Renaissance. Nah, setelah dibawa, para ilmuwan lalu berusaha membuka benda itu menggunakan laser, dan pada saat berhasil dibuka, mereka menemukan sebuah kepompong yang di dalamnya terdapat seekor Xenomorph yang lagi meringkuk. Ini merupakan Xenomorph yang sama yang pernah menewaskan sebagian besar awak kapal Nostromo. 5 bulan setelah penemuan itu, seorang pekerja yang bernama Rain berada di sebuah planet pertambangan yang bernama LV-410. Dia tinggal di planet ini bersama dengan saudara angkatnya yang bernama Andy, yang mana Andy ini merupakan seorang android yang dibuat oleh mendiang ayahnya Rain. Nah, di momen ini, kontrak kerja Rain sebagai seorang penambang rupanya sudah habis cuy. Karena sudah habis, Rain seharusnya memiliki kesempatan untuk pindah ke planet lain demi hidup selayaknya manusia. Nah, planet yang pengen banget dia tinggali bernama planet Yevaga. Tapi masalahnya, ketika Rain mengajukan diri, dia mendapati kalau dirinya malah ditolak dengan alasan di planet LV-410 ini masih kekurangan pekerja. Yang alhasil, kontrak kerjanya malah diperpanjang selama 6 tahun ke depan. Next, setelah mendapatkan berita tersebut, tiba-tiba Rain dihubungi oleh mantan pacarnya yang bernama Taylor, yang memintanya untuk datang bersama dengan Andy. Ketika sampai, mereka berdua lalu bertemu dengan saudara perempuannya Taylor yang bernama Kay, yang sedang hamil, bersama dengan suaminya yang bernama Bjorn, yang merupakan sepupu dari Taylor. Di sini, mereka juga bertemu dengan saudari angkatnya si Bjorn, yang bernama Navarro. Nah, tujuan Taylor mengundang Rain dan juga Andy ke sini adalah untuk memberitahukan bahwa semalam Taylor dan yang lainnya berhasil menemukan sebuah stasiun luar angkasa yang terbengkalai dan melayang-layang tepat di orbit LV-410. Mengetahui hal tersebut, Taylor mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk bisa pergi ke planet Yevaga daripada harus menunggu kesepakatan dari perusahaan, karena menurut mereka kesempatan itu nggak akan pernah didapatkan. Taylor dan Navarro juga memastikan kalau stasiun luar angkasa misterius itu memiliki fasilitas hypersleep yang nantinya bisa membuat mereka tertidur panjang, karena perjalanan menuju ke planet Yevaga diperkirakan akan menghabiskan waktu selama 9 tahun. Awalnya, Rain nggak setuju karena itu merupakan sebuah tindakan ilegal. Namun pada akhirnya Rain pun setuju setelah dia tahu bahwa Andy sangat dibutuhkan untuk mengaktifkan sistem komputer di stasiun tersebut. Singkat cerita, berangkatlah mereka dengan menggunakan kapal pengangkut tambang yang bernama Corbelan. Tapi begitu sampai di titik lokasi, mereka menyadari bahwa itu bukanlah stasiun ataupun kapal terbengkalai yang mereka kenal, melainkan itu adalah sebuah fasilitas penelitian milik perusahaan Weyland-Yutani yang bernama Renaissance, yang seharusnya fasilitas itu nggak ada di orbit LV-410. Nah, jadi Renaissance ini merupakan stasiun luar angkasa yang ada di bagian awal film tadi, yang mana stasiun ini terdiri dari 2 modul yang terpisah. Satu bernama Romulus dan satu lagi bernama Remus. Nah, pertanyaannya, kenapa stasiun ini bisa sampai di LV-410? Jadi, pada saat para ilmuwan berhasil menemukan objek di reruntuhan Nostromo dan membawanya ke fasilitas, para ilmuwan menciptakan sedikitnya 36 facehuggers dengan menggunakan DNA yang diekstrak dari objek tersebut dan disimpan di laboratorium Remus. Nah, patogen dari Xenomorph yang meringkuk sebelumnya itu juga diekstraksi dan diuji coba untuk menciptakan senyawa mutagenik
yang bernama Z01 di laboratorium Romulus. Namun sialnya, sinomorf yang mereka bawa beserta dengan alien yang diciptakan di Romulus itu menjadi aktif, di mana mereka membunuh semua orang serta menginfeksinya, sehingga membuat fasilitas Renaissance hancur lebur dan sekarang berada pada jalur tabrakan dengan LV-410. Nah, balik lagi ke ceritanya, Taylor, Bjorn, dan Andy lalu memutuskan untuk masuk ke dalam fasilitas itu, tepat di bagian Remus, untuk memeriksa sekaligus memperbaiki generator gravitasi dan juga atmosfer di dalam stasiun yang tidak stabil. Setelah berhasil, mereka juga menemukan bahwa ternyata ruang hypersleep yang ada di sini tidak memiliki pendingin yang cukup untuk melakukan perjalanan 9 tahun ke planet Yevaga. Nah, karena nggak mungkin lagi kembali, Taylor akhirnya memutuskan untuk mencari bahan bakar tambahan guna memperpanjang energi di kapsul hypersleep tersebut. Dari sana, Taylor, Bjorn, dan Andy lalu menemukan sebuah laboratorium, di mana suasana di dalam ruangan tersebut benar-benar hancur, yang mana di sini mereka semua belum tahu kalau yang menyebabkan stasiun ini hancur adalah ulah dari alien. Di ruangan ini pula, ketiganya lalu menemukan sebuah jasad dari android yang bernama Kruk, tepat di pinggir lubang, yang kemudian disusul dengan penemuan sebuah ruangan krionik besar tepat di sebelah laboratorium, di mana mereka akhirnya menemukan bahan bakar yang cukup untuk membuat mereka semua tertidur selama 9 tahun. Tapi, pada saat ingin mengambil bahan bakar itu, tanpa sengaja mereka malah mengaktifkan sistem penguncian otomatis yang menyebabkan beberapa spesimen facehugger yang tadinya membeku, kini terlihat aktif kembali. Shay doesn't have the clearance. What does that mean? Mengetahui situasi itu, Ren dan Navarro lalu ikutan datang untuk menyelamatkan teman-temannya. Begitu sampai, Ren kepikiran untuk menggunakan chip yang berada di dalam tubuh android Kruk yang telah hancur. Hal itu sengaja dilakukan karena mereka tahu kalau Andy tidak memiliki otoritas penuh atas stasiun ini. Nah, setelah chip itu berhasil dikeluarkan, Ren lalu memberikannya kepada Andy lewat celah pintu. Dari sana, Andy lalu mendapatkan akses penuh terhadap sistem yang ada sambil memperbaiki semua kerusakan. Namun, dampak lain dari chip tersebut tanpa diduga malah mereset sistem Andy yang tadinya ini dia diciptakan hanya untuk membantu Rain, kini berubah menjadi misi untuk melayani perusahaan Weyland-Yutani. Nah, para facehuggers yang sudah terbebas kini mulai menyerang Taylor dan juga Bjorn. Andy yang sudah aktif kembali untungnya berhasil membuka pintu. Namun sial bagi Navarro yang dalam kejadian tersebut dia malah tercaplok oleh facehuggers. Di momen ini, meskipun sistem pengetahuan Andy telah sepenuhnya terupgrade, tapi rupanya dia tetap nggak tahu bagaimana caranya melepaskan facehuggers yang menempel di mukanya Navarro. Karena itu dari sana, dia lalu memiliki sebuah ide untuk menanyakannya kepada Rook, si android yang sudah hancur sebelumnya. Nah, setelah berhasil mengaktifkannya, Rook lalu menjelaskan kalau seluruh awak Renaissance sudah tewas akibat makhluk yang bernama Sinomorph yang mereka temukan 170 hari yang lalu. Rook juga mengatakan bahwa Navarro tidak bisa diselamatkan lagi, dan yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah pergi dari sini sejauh mungkin. Nah, karena masih penasaran nih, akhirnya mereka mencoba membekukan makhluk itu, dan ternyata berhasil cuy. Tapi di sini mereka kembali diperingatkan oleh Rook kalau tubuh Navarro itu sepertinya sudah terinfeksi oleh facehugger tadi. Mendengar hal itu, Bjorn nggak percaya, di mana dia memilih untuk membawa Navarro pergi ke kapal Corbelan. Andy sempat mencoba untuk menghentikan Bjorn dan juga Navarro, tapi karena Bjorn ini mengira kalau Andy sudah berubah dan berniat akan menghabisi Navarro, akhirnya Bjorn terpaksa membawa Navarro pergi melarikan diri dan meninggalkan Ren, Andy beserta dengan Taylor. Nah, begitu sampai di Corbelan, Navarro terbunuh oleh makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Ketika dia kejang-kejang nih, kakinya tanpa sengaja mengenai tongkat pengendali, yang kemudian menyebabkan Corbelan menabrak dan masuk ke area hanggar Romulus. Benturan itu membuat fasilitas Renaissance menjadi tidak stabil, yang sekarang fasilitas ini hanya memiliki waktu kurang dari 1 jam sebelum nantinya akan menabrak cincin di planet LV-410.
Rain, Taylor, dan Andy berusaha untuk mencari jalan menuju ke area Romulus demi menyelamatkan teman-temannya itu. Namun bagi Kay dan juga Bjorn yang masih berada di dalam kapal Corbelan, mereka malah menemukan Xenomorph yang sebelumnya keluar dari tubuh Navarro, yang kini makhluk itu telah membungkus dirinya untuk memulai siklus pertumbuhan terakhirnya. Bjorn mencoba untuk membunuhnya dengan cara menyetrumnya. Namun sialnya, efek dari tegangan tinggi tersebut malah mempercepat proses menetasnya makhluk itu. Yang mana dari sana, Bjorn kemudian terbunuh, sementara Kay hanya bisa melihat dan kemudian melarikan diri sebelum makhluk itu bisa membunuhnya. Di lain sisi, Rain, Andy, dan Taylor akhirnya tiba di hanggar Romulus, dan di sini mereka kemudian bertemu dengan Kay yang berusaha meminta mereka untuk membuka pintu. Namun begitu pintu itu akan dibuka, Andy memilih untuk menolaknya, dikarenakan dia melihat Xenomorph yang lagi mengintai di belakang si Kay. Andy mengatakan bahwa makhluk itu memang sengaja berada di sana dan menunggu saat-saat mereka akan membuka pintu itu. Meskipun sempat terjadi perdebatan, tapi pada akhirnya mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana Kay diserang dan dibawa oleh Xenomorph. Nah, apa yang dilakukan oleh Andy benar-benar membuat Rain merasa kecewa, karena selama hidupnya, dia mengenal Andy sebagai sosok android yang baik hati. Nah, karena Andy sudah berubah, misi Andy sekarang adalah menemukan sampel cairan eksperimental yang telah diekstraksi dari Xenomorph dengan nama sandi Z01 dan disebut sebagai Prometheus Fire. Ketika memasuki laboratorium di Romulus, Rook yang berada di layar memberitahu mereka bahwa senyawa itu dikembangkan untuk memberikan manusia karakteristik yang memungkinkan Xenomorph supaya bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Z01 bisa menjadi sebuah patogen yang berbahaya, namun pada akhirnya mereka bisa mengubahnya menjadi sebuah keajaiban. Rook juga sempat menyinggung nama Mr. Weyland, sang pendiri perusahaan yang telah meninggal akibat mencari sesuatu yang sama, yang kemungkinan senyawa ini merupakan cairan yang memiliki karakteristik yang sama dengan yang ada di film Prometheus dan juga di Alien pertama yang disebut sebagai cairan hitam. Cuma karena Z01 diekstraksi dari Xenomorph, makanya para ilmuwan bisa membuat cairan yang lebih kompleks lagi. Di bagian rekaman di laboratorium itu menunjukkan bahwa Z01 dapat membangkitkan dan juga menyembuhkan tikus yang telah mati, yang mana hal itu merupakan sesuatu yang berbeda dengan kemampuan dari cairan hitam yang original. Di sini, Rook meminta Andy supaya membawa sampel-sampel itu kembali ke LV-410 demi untuk melanjutkan penelitian bagi umat manusia. Tapi nih, ada hal lain yang sepertinya tidak diketahui oleh Rook, Andy, dan juga yang lainnya. Di mana setelah mereka meninggalkan ruangan, ternyata tikus-tikus yang sudah dihidupkan kembali itu rupanya telah bermutasi dan mati akibat efek dari Z01. Yang artinya, Z01 juga memiliki efek yang sangat berbahaya. Nah, dengan bermodalkan senjata yang mereka temukan, ketiganya lalu berusaha untuk berjuang kembali ke kapal mereka. Pada saat memasuki sebuah koridor yang berubah menjadi sarang Xenomorph, Taylor sempat mendengar suara dari Kay di kejauhan. Yang dari sana, Taylor dengan cepat mencoba memeriksanya, di mana mereka kemudian menemukan Kay yang terbungkus dalam kepompong. Nah, setelah dia dibebaskan, Andy memperhatikan kalau Kay ini rupanya belum terinfeksi parasit. Yang mana dari sana, Andy lalu menyarankan untuk segera menyuntiknya menggunakan Z01 demi untuk menyembuhkannya. Namun ketika mereka masih berdebat mengenai apakah Z01 bisa menyembuhkan si Kay, tiba-tiba aja para Xenomorph muncul dan menyerang mereka. Dalam kejadian itu, Andy terluka, sedangkan Taylor harus terbunuh pada saat dia mencoba melindungi Rain. Karena nggak punya banyak pilihan, Rain kemudian membawa Kay masuk ke dalam lift. Rain memberitahu Kay untuk segera pergi ke kapal Corbelan, sementara Rain sendiri berniat akan menyelamatkan Andy. Nah, sesampainya di sana, Kay lalu menyuntikkan dirinya sendiri menggunakan Z01
yang dengan cepat ternyata menyembuhkan luka-lukanya. Sementara itu, di sisi lain, setelah menemukan Andy, Rain melepaskan chip tambahan yang ada di tubuh Andy dan kemudian mengatur ulang sistemnya ke perilaku sebelumnya. Nah, setelah Andy tersadar, para Xenomorph tiba-tiba mulai mendekat. Dengan cepat mereka berdua pun pergi. Sampai akhirnya, Rain terpaksa mematikan generator gravitasi sehingga membuat makhluk-makhluk itu melayang, dan dari sana Rain dengan leluasa bisa menembakinya. Setelah berhasil lolos, keduanya kembali menghadapi 2 ekor Xenomorph lagi pada saat mereka sedang berusaha naik lewat jalur elevator. Namun untungnya, mereka berhasil membunuh 2 Xenomorph itu dengan memanfaatkan ruangan yang bocor setelah terkena cairan asam yang tercecer di mana-mana. Dan juga Andy yang dengan heroik menyelamatkan Rain yang sedang terpojok. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di kapal Corbellan dan kemudian pergi meninggalkan stasiun Renaissance. Tepat sesaat setelah Renaissance menabrak cincin planet dan hancur bersama dengan Xenomorph di dalamnya. Kemudian, setelah semuanya dirasa aman, Rain lalu memasukkan Kay ke ruang hypersleep. Nah, pada saat kapal Corbellan akan menuju ke LV-401, tiba-tiba aja Rain mengubah jalur menuju ke planet Yevaga, sehingga membuat Rook yang sedari tadi mengawasi mereka seketika aja menjadi murka. Tapi nggak lama setelahnya, tanda peringatan tiba-tiba berbunyi yang menunjukkan kalau si Kay sedang dalam kondisi kritis. Nah, ketika diperiksa nih, Rain menemukan bahwa ternyata Kay melahirkan seekor makhluk yang muncul akibat efek dari Z01 dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. Sehingga dari sana, Kay rupanya melahirkan hibrida antara manusia dengan Xenomorph. Hanya dalam hitungan menit, mutan itu rupanya bisa tumbuh dengan sangat cepat, di mana makhluk tersebut langsung membunuh Kay dan juga membuat Andy terluka cukup parah. Belum lagi dengan kehadiran makhluk itu, secara otomatis juga membuat kapal Corbellan menjadi tidak stabil, sehingga mengancam keberadaan kapal tersebut. Nah, mengetahui situasi itu, Rain lalu mengenakan pakaian sebelum dia akhirnya berjuang melawan mutan tersebut. Rain pada akhirnya berhasil mengeluarkan makhluk itu dari dalam kapal, meskipun dia sendiri sebenarnya hampir aja nggak selamat dari kejadian tersebut. Next, dari sana, Rain lalu mendapatkan kembali kendali atas kapal dan menyelamatkannya dari tabrakan dengan cincin planet. Dan setelah semuanya selesai, Rain kemudian menempatkan Andy di dalam salah satu ruang hypersleep dan berjanji akan memperbaiki Andy begitu mereka sampai di lokasi tujuan. Sebelum kemudian dirinya juga memasuki keadaan statis. Nah, di momen ini, Rain sebenarnya sempat merenungkan ketidakpastiannya tentang apakah mereka bisa sampai ke planet Yevaga atau enggak. Tapi karena dia sendiri juga merasa mungkin udah terlanjur, jadinya ya nekat aja cuy. Dan ceritanya pun tamat sampai sini. Nah, cerita di film ini sendiri bisa dibilang mirip dengan film Alien pertama. Cuma bedanya mungkin hanya penambahan dari spesies Xenomorph yang baru dan juga kehadiran dari senyawa Z01. Yang mana semuanya ini tentunya bakal menambah keseruan bagi para penggemar film Alien. So kalau gitu, sekian dulu untuk dongeng kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.